5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 6, energi dan perubahannya, subtema 4, penghematan energi, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, setiap hari Udin dan Edo berangkat ke sekolah. Keduanya ke sekolah dengan berjalan kaki. Siti dan Dayu ke sekolah juga berjalan kaki. Ada juga teman Udin ke sekolah naik sepeda. Bersepeda atau berjalan kaki bersama teman merupakan kegiatan yang menyenangkan adik-adik. Nah, bersepeda itu menghemat energi bahan bakar minyak. Karena berjalan dan bersepeda tidak membutuhkan bahan bakar minyak. Menggunakan transportasi umum juga termasuk menghemat bahan bakar minyak adik-adik. Penggunaan transportasi umum akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Semakin banyak orang menggunakan transportasi umum, maka semakin banyak penghematan bahan bakar minyak. Adik-adik, mari kita menjawab bersama-sama pertanyaan berikut ini berdasarkan bacaan tadi. Yang pertama adik-adik, sebutkan jumlah kegiatan menghemat energi di atas. Nah, pada bacaan tadi menghemat energinya ada 3 kegiatan, yaitu berjalan kaki, bersepeda, dan menggunakan transportasi umum. Berikutnya, apa saja yang termasuk kegiatan menghemat energi? Nah, yang termasuk dalam kegiatan menghemat energi adalah berangkat sekolah dengan berjalan kaki, bersepeda, atau naik transportasi umum atau menggunakan transportasi umum. Berikutnya, energi apakah yang dihemat? Nah, energi yang dihemat adalah energi dari bahan bakar minyak atau dari BBM. Mengapa menggunakan kendaraan umum itu termasuk menghemat energi? Nah, karena semakin banyak orang menggunakan transportasi umum, maka semakin banyak penghematan bahan bakar minyak. Lalu, mengapa kalian perlu menghemat energi adik-adik? Nah, kita perlu menghemat energi agar ketersediaan energi itu tetap terjaga baik di masa sekarang maupun di masa mendatang. Jadi nanti kedepannya kita masih bisa memakai atau menggunakan energi yang kita perlukan adik-adik. Rencanakan kegiatan menghemat energi adik-adik. Lakukan kegiatan tersebut selama 1 hari. Lalu tuliskan di buku tulis kalian kegiatan yang akan dilakukan. Misalnya nih adik-adik ya, rencana kegiatan menghemat energi. Waktu pelaksanaannya kapan? Lalu tempatnya di mana misalnya. Lalu kegiatan menghemat energi yang dilakukan apa saja? Misalnya di sini, berangkat ke sekolah naik sepeda. Mematikan lampu kelas saat siang hari, menggunakan lampu hemat energi, tidak menggunakan AC saat pagi hari, mematikan keran setelah digunakan untuk mencuci tangan, mengurangi penggunaan listrik, misalnya seperti itu. Nah, catatan pelaksanaannya apa? Bersepeda saat berangkat sekolah, mematikan lampu di siang hari, mematikan keran, lalu mengurangi penggunaan alat listrik, itu termasuk kegiatan menghemat energi. Lalu kegiatan menghemat energi tidak hanya dilakukan di sekolah, namun juga dapat dilakukan saat berada di rumah.
Kegiatan menghemat energi merupakan kewajiban setiap warga sekolah. Adik-adik, berjalan kaki ke sekolah itu sangat menyenangkan. Berjalan kaki ke sekolah termasuk menghemat energi BBM. Pejalan kaki itu memiliki hak untuk mendapatkan keamanan selama berjalan, adik-adik. Nah, pejalan kaki juga berkewajiban untuk menaati peraturan agar selamat di perjalanan. Jadi setiap pengguna jalan itu memiliki hak dan kewajiban. Haknya apa? Merasa aman, merasa nyaman dalam perjalanan. Kewajibannya apa? Ya, kewajibannya harus menaati peraturan yang ada, adik-adik. Di sini hak dan kewajiban itu harus dilakukan secara seimbang agar semua dapat berjalan dengan baik. Perhatikan gambar berikut ini dan kita akan bersama-sama mencari tahu hak dan kewajiban dari gambar tersebut, adik-adik. Misalnya nih adik-adik, gambar yang pertama, perutnya lapar. Aduh, aku merasa lapar. Nah, hak kita apa? Mendapatkan sumber energi atau mendapatkan makanan. Kewajibannya apa yang harus dilakukan ketika sudah mendapatkan makanan? Ya, harus menghabiskan makanan yang sudah diambil. Itu hak dan kewajiban kita. Lalu yang kedua, ini ada dua anak yang bermain air nih adik-adik ya. Jangan ditiru karena ini tidak menghemat air, adik-adik. Mereka sebenarnya punya hak. Haknya apa? Mendapatkan air bersih. Tetapi mereka juga punya kewajiban. Kewajibannya apa? Menggunakan air dengan bijak atau menghemat penggunaan air. Tidak seperti ini adik-adik, seenaknya sendiri bermain air. Kita lihat gambar berikutnya adik-adik ya, di sini ya. Ini adalah lingkungan yang kotor. Ini sungai yang kotor, tercemar limbah, tercemar sampah, banyak ikan yang mati. Sebenarnya kita ini memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Nah, untuk mendapatkan hak tersebut kita harus melakukan kewajiban kita. Apa kewajiban kita? Oh, menjaga lingkungan dari pencemaran, adik-adik. Yang gambar nomor 4 nih adik-adik. Di sini ada seorang anak yang sedang menyirami tanaman. Nah, haknya itu mendapatkan lingkungan yang asri. Tapi kalau sudah mendapatkan lingkungan yang asri, ya harus melakukan kewajibannya. Apa kewajibannya? Merawat dan menjaga tanaman dengan baik. Adik-adik, menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh termasuk kewajiban loh. Menjaga kesehatan termasuk sikap berterima kasih kepada Tuhan. Kalian harus berterima kasih atas semua pemberian Tuhan ya adik-adik ya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjaga kesehatan kita. Kesehatan dijaga dengan aktivitas jasmani. Nah, aktivitas jasmani dapat dilakukan bersama-sama dengan teman kalian. Nah, lakukan aktivitas jasmani untuk melatih tubuh menjadi kuat dan sehat. Di sini adik-adik kalian akan melakukan gerakan ini nih. Nah, cara melakukannya seperti berikut adik-adik. Siapkan 2 buah tempurung kelapa atau benda lain yang dapat dibunyikan. Yang kedua, berdiri tegak, sikapnya sempurna. Lalu melompatlah ke kiri dan ke kanan sambil menepukkan tempurung kelapa itu sehingga tempurung kelapanya itu berbunyi adik-adik. Ayunkan tangan kiri dan tangan kanan sesuai dengan gerakan kaki. Kaki kiri diangkat, maka tangan yang mengayun itu ke arah kanan sambil menepukkan tempurung kelapa. Ketika kaki kanan diangkat, maka tangannya diayun ke kiri ya, kebalikannya. Nah, itu tadi adik-adik
kalian bisa melakukan olahraga ini ya, bermain dengan 2 buah tempurung kelapa yang kalian bisa gerakkan nih bersama dengan teman-teman kalian. Kalian bisa memvariasinya dengan gerakan yang lain. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 4 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran kita Kak Citra ini ya selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.